Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 21 Agustus 2021, Pesta Santo Pius X, Paus. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan merenungkan perikop Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Salam bahagia selalu. Saudaraku terkasih, hari ini gereja merayakan peringatan Santo Pius X, seorang paus. Kata-katanya yang indah yang selalu dikenang adalah, saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, dan ingin mati secara miskin pula. Apa yang dikatakan Pius X bukanlah sebuah khayalan. Dia mengatakan dan juga dia hidup di dalam tugasnya sebagai imam, uskup, dan akhirnya menjadi paus. Yang dikatakan dan cara hidupnya sesuai. Inilah yang menjadi poin penting bagi kita. Apa yang dikatakan sesuai dengan tindakannya. Saudara terkasih, yang dikatakan Paus Pius X juga ditegaskan Yesus dalam Injil hari ini. Yesus menasihati murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Lewat nasihat ini Yesus ingin menegaskan pada para murid dan juga Anda dan saya, kita semua, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, antara yang diucapkan dan yang dilakukan. Para ahli Taurat dan orang Farisi hanya pandai berkata-kata, pandai berkhotbah, tapi sikap dan cara hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Maka Yesus mengingatkan jangan sampai apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, para ahli Taurat, juga dilakukan oleh murid dan kita semua. Jangan sampai kebiasaan ahli Taurat dan orang Farisi menjadi kebiasaan kita yang hanya pandai berbicara, pandai mengajar, pandai merangkaikan kata-kata indah dan puitis, tapi semuanya omong kosong, tidak melakukan. Saudaraku terkasih, kutipan Injil bagi saya sebagai imam sebuah nasihat, tapi sebuah kritikan untuk saya dan juga rekan-rekan imam. Saya diingatkan agar apa yang saya katakan tidak hanya kata-kata indah, syair-syair indah, tapi sesuatu yang saya hidupi dalam kehidupan saya sebagai imam. Saya ingat seorang imam tua yang sangat saya hormati. Beliau sudah meninggal. Dulu saya selalu datang kepada beliau untuk sakramen rekonsiliasi, atau hanya sekedar untuk bercerita dengan beliau. Dia mengatakan, khotbah yang hidup adalah sikap dan cara hidupmu sebagai imam, bukan kata-katamu yang indah dan manis. Dan bagi saya itu pesan yang luar biasa. Khotbah yang hidup bukan kata-katamu yang indah dan manis, tapi sikap dan perbuatanmu yang kamu lakukan. Dan saya berharap semoga ini menjadi sebuah kisah indah bagi kita, sebuah pesan yang indah bagi kita. Supaya apa yang kita katakan, apa yang kita rangkaikan dengan bahasa yang indah dan luar biasa itu nyata dalam sikap hidup kita bersama dengan saudara kita yang lain. Maka saya selalu berpesan kepada rekan-rekan imam, teman-teman, adik-adikku, para frater, juga para suster, kesaksian hidup atau kesaksian atau aksi panggilan itu kadang menjadi sesuatu yang tidak penting. Memang ini salah. Tapi bagi saya itu kadang kesaksian itu banyak kepalsuan. Tapi yang paling penting adalah sikap hidup. Karena itulah yang kita alami, dirasakan oleh umat setiap saat. Maka kesaksian hidup menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan ini. Ngomong doang gak ada arti. Kamu berbusa-busa pun gak ada arti. Tapi orang yang bisa mengatakan dengan indah dan mewujudkan dalam sikap hidup, itu sungguh berarti bagi sesama yang lain. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita hari ini. Amin.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.